الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالنكاح ونهانا بالصفاء. أحمده سبحانه أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأشكره أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kan nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Al-hadis aw kama qala. Hadratal muhtaramin, para alim alladzina sami'na wa ata'na, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, yang turut hadir tengah-tengah kita, Ustaz Mahmud beserta sepuh-sepuh yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada antum-antum sekalian, para asatid, para ustadzah, rekan-rekan, saudara undangan, bapak ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa cinta kami kepada antum-antum sekalian, Bapak Sohibul Hajah dan Sohibul Farah, Bapak Busyra sekeluarga, beserta keluarga besar Bapak Daruji dan Bu Saria yang juga turut hadir tengah-tengah kita pada saat ini. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan dan juga diberikan kelancaran untuk memenuhi hajat-hajat putranya, untuk menjadi orang tua, menjalani rumah tangganya yang insya Allah akan dilaksanakan setelah prosesi penyerahan dan sambutan pada saat ini. Hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang paling pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala saat ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini tidak kurang dari rahmat dan limpahan ma'unah beliau, sehingga kita semuanya bisa hadir memenuhi undangan Bapak Busyra sekeluarga guna mengikuti prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan yang kedua kalinya adalah untuk memenuhi undangan Bapak Busyra sekeluarga guna memberikan doa restu bersama kepada putra-putri beliau, yang mudah-mudahan putra-putri beliau nantinya setelah diakad nikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan pasangan yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, dan akhirnya nantinya apabila diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah mudah-mudahan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha, yang nantinya akan menjadi tulang punggung negara bangsa dan khususnya bagi agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke hari bangsa baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bermuara pada lautan syafaat beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu alam yang penuh keimanan dan keislaman. Beliaulah Nabi besar yang mempunyai syafa'atul uzma, yang menjadi penyejuk jiwa kala kita mustafa, dan juga mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui prosesi yang akan dilaksanakan pada pagi menjelang siang ini nantinya, yaitu akad nikah, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena menjalankan salah satu sunnah beliau, yaitu akad nikah. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan tetesan syafaat beliau kala kita haus dan dahaga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kami ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Busyra dan masyarakat sekitar yang telah menyambut kami dengan begitu
antusias dan begitu berbahagia hati, maka tidak ada balasan yang paling pantas kami haturkan selain ucapan jazakumullahu ahsanul jaza. Yang kedua kalinya kami rombongan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat dari rombongan kami ada baik itu terdapat kekhilafan dari rombongan kami, baik itu berupa ahwal ataupun akwal, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini mewakili Bapak keluarga besar Bapak Dahruji beserta Ibu Zaria. Di sini kami dititipkan beberapa amanah untuk disampaikan kepada keluarga besar Bapak Busra sekeluarga atau yang mewakili, yang mana hal ini pertama-tama beliau menitipkan amanah kepada kami, yaitu berupa amanah salam silaturahim, salam cinta, salam ta'zim berupa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya kami diamanahkan oleh keluarga besar Bapak Daruji untuk menyampaikan amanah pemasrahan, yang mana hal ini kami awali dengan ucapan Bismillahi masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahwa mulai detik ini dan mulai nanti setelah prosesi akad nikah ananda kami yang bernama Kamal, kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga besar Bapak Busra, dengan artian mudah-mudahan anak kami yang bernama Kamal ini tidak dianggap lagi sebagai anak menantu ataupun anak pingidan atau imbuhan, melainkan anggaplah selayaknya anak sendiri. Maka tentunya setiap orang yang baru membina rumah tangga, apabila tidak ada anggapan dari keluarga besar yang ditempatinya sebagai layaknya anak sendiri, maka tentunya mereka akan apabila menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika mereka itu masih bujang, maka dikhawatirkan hubungan kedua mempelai ini akan retak di tengah jalan. Dan apabila tidak ada bimbingan dan arahan untuk kedua mempelai ini, maka dikhawatirkan terjadi perpecahan, yang perpecahan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Maka kami berharap sebagai wakil daripada keluarga besar Bapak Daruji, berharap kepada keluarga besar yang ada di sini agar kiranya keluarga besar yang ada di sini, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini, untuk sudi kiranya memberikan bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai ini, agar kedua mempelai ini terwujud angan-angannya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka tentunya ketika menjadi kepala rumah tangga, Rasulullah berpesan dalam hadisnya, istausu bin nisa khairan fa innahunna amanatun indaka. Kata Rasulullah, bimbinglah keluargamu, bimbinglah wanita-wanita kamu itu dengan kebaikan, karena wanita-wanita kamu itu adalah titipan Allah. Maka hadis ini ditafsir oleh para ulama, untuk menjadi kepala rumah tangga, pertama syaratnya harus mampu ayyakhdhumaha min wara'i satrih. Yang pertama kata ulama, harus mampu membantu istrinya untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila tidak mampu membantu istrinya selalu berada dalam rumah, maka jika keluar, maka bantulah istri-istri kamu untuk selalu menutup aurat, termasuk ketika keluar menggunakan kerudung. Jika tidak mampu, maka ada syarat yang kedua. Kenapa kita harus menutup kerudung? Karena pernah satu ulama mengatakan dalam kitab Hayaunal Kubra, istrinya saat makan diminta oleh suaminya, ikshif ra'sakah, buka kerudungmu, kata ulama. Maka ketika dibuka kerudung istrinya, kemudian suaminya membaca surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian diusapkan kepalanya. Mahadha, apa ini? Kata istrinya. Ketika diusap kepalanya, maka istrinya bertanya pada suaminya, mahadha, apa ini?
idza kashafa ra'saka qa'ada syaitan, apabila dibuka kepalamu maka duduklah setan di atas kepalamu. Yang kedua, apabila seorang pembina, seorang kepala rumah tangga, apabila tidak mampu untuk membimbing istrinya atau membantu istrinya untuk selalu menutup aurat atau selalu berada dalam rumah, yang kedua syaratnya adalah ayyu'allimaha mimma yahtaju minal ilmi, yaitu mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan dari ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu berupa yang paling wajib adalah tentang rukun wudu, syarat wudu, batalnya wudu, sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, syarat sah sholat. Itu yang paling mendasar untuk sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengajar istrinya untuk mengajarkan tentang ilmu agama, maka syarat yang ketiga ayyunfiqahal halalah, yaitu selalu memberikan nafkah yang halal. Kenapa harus memberikan nafkah yang halal? Karena fa innal lahma idza nabata minal haram yadhubun nar, karena setiap keluarga yang dinafkahi dengan harta yang haram maka seluruh dagingnya akan menjadi makanan neraka, api neraka nanti di akhirat. Apabila tidak mampu memberikan nafkah yang halal, maka syarat yang keempat adalah alla yadlimaha, maka janganlah sampai menganiaya istrinya. Kenapa? Karena kalau sampai menganiaya istrinya, itu berarti bahwa kepala rumah tangga itu adalah bukan kepala rumah tangga yang bagus. Karena kata ulama, ma akraman nisa illal karim, tidaklah seorang pria yang mulia yang bisa dapat membuat istrinya kecuali bahagia, kecuali pria yang baik. Maka ciri-ciri kepala rumah tangga yang baik adalah orang yang mampu menghormati keluarganya, mampu menghormati istri-istrinya. Yang kelima, apabila tidak mampu untuk menganiaya atau masih bisa menyakiti istrinya, tidak mampu membimbing istrinya dengan baik, maka syarat yang kelima, alternatif yang terakhir adalah apabila ayyatatawala alaihi, apabila istrinya masih melampaui batas, melanggar dari syarat-syarat yang empat tersebut, maka apabila ayyatatawala alaihi, apabila melampaui batas, yahtamilu dzalika minha nasihatan laha, maka seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga harus mampu bersabar